kalau seandainya salah bicara, bisa jadi akan dilaporkan kemudian ditangkap dan dipenjara atau bahkan dilenyapkan oleh penguasa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang diberi rahmat oleh Allah. Kali ini kita akan membahas kisah yang sangat menarik yang dinukil dari surah Al-Kahfi, salah satu surat yang sering kita baca sehari-hari. Kisah ini bermula di sebuah kota pada kerajaan Romawi kuno bernama Apsus, yang mana kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Dicyanus. Kisah Ashabul Kahfi terjadi di dua periode kepemimpinan pada waktu itu, di mana kekuasaan yang pertama adalah para manusianya mereka menyembah berhala dan bintang-bintang serta matahari, dan kepemimpinan periode kedua adalah pemimpin yang bertauhid kepada Tuhan yang Esa. Sebagian besar ahli tafsir mengatakan bahwa kisah Ashabul Kahfi terjadi setelah wafatnya Nabi Musa dan sebelum lahirnya Isa bin Maryam yang merupakan nabi terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Artinya Ashabul Kahfi ini masih menganut agama Yahudi dan berpegang kepada ajaran Nabi Musa dengan kitab Tauratnya. Ketika itu Raja Dicyanus dan para petinggi pemerintahan Romawi kuno tersebut merupakan penyembah berhala dan matahari. Dia merupakan raja yang sangat diktator, memaksakan rakyatnya untuk mengagungkan berhala yang mereka sembah. Bahkan siapapun dari rakyatnya yang menolak perintahnya untuk menyembah berhala akan ditangkap kemudian dilenyapkan. Pada suatu waktu raja ini membuat pesta perayaan besar untuk mengagungkan berhalanya, semacam hari raya, dan mengundang seluruh penghuni negara tersebut dari berbagai pelosok untuk hadir ke pusat kota. Pada akhirnya datanglah manusia dari berbagai macam penjuru dan pelosok berkumpul di kota, maka dimulailah perayaan menyembah berhala pada hari itu. Ketika itu ada sekelompok pemuda yang mana tidak menyembah berhala, dan mereka adalah anak-anak muda putra dari para pembesar-pembesar kerajaan. Hati mereka itu masih lurus, tidak suka dengan kesyirikan serta mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangat menentang acara tersebut. Akan tetapi karena mereka wajib hadir dan ancaman untuk yang tidak hadir akan ditangkap dan dipenjara, mereka mulai berpikir jalan keluarnya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka menyingkir dari tempat tersebut. Mereka saling diam dan menatap tanpa saling bertanya, karena mereka takut satu di antara mereka adalah salah satu mata-mata kerajaan. Kalau seandainya salah bicara, bisa jadi akan dilaporkan kemudian ditangkap dan dipenjara, atau bahkan dilenyapkan oleh penguasa tersebut. Karena terlalu lama berdiam diri, timbul rasa penasaran di antara mereka. Kemudian mereka pun mulai saling bertanya, kenapa dan ada apa? Bagaimana bisa mereka berkumpul di bawah pohon itu secara bersamaan tanpa mengetahui alasan dan tujuan masing-masing? Kemudian mereka memberanikan diri untuk saling bertanya, dan rupanya mereka satu pemikiran antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka semua menolak untuk menyembah berhala. Pada akhirnya ketujuh pemuda ini ketahuan oleh penguasa waktu itu. Karena tidak ikut perayaan tersebut, mereka pun ditangkap kemudian ditanya, "Mengapa Anda tidak mengikuti perayaan raja untuk menyembah berhala-berhala?" Subhanallah, Allah berikan keberanian kepada anak-anak muda Ashabul Kahfi ini, padahal mereka bukan nabi, mereka juga bukan para rasul, tapi Allah ingin memberikan mereka ujian seperti yang diberikan para nabi dan rasulnya. Keteguhan hati mereka luar biasa ketika kemudian dipanggil oleh raja, kemudian ditanya alasan mereka tidak hadir, maka mereka mengatakan, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, bukan berhala-berhala itu, bukan bintang-bintang dan bulan. Kami tidak menyembah Tuhan selain Dia, dan sungguh kalaulah kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang tidak benar." Kemudian anak muda ini mendakwahkan dakwah tauhid di depan penguasa zalim penyembah berhala Dicyanus. Ketika raja ini memaksakan orang untuk menyembah berhala dan bulan bintang, anak-anak muda ini tetap saja mengatakan kebenaran walau itu pahit rasanya, karena tahu konsekuensinya kalau mereka menentang raja. Mereka diberikan kesempatan 3 hari untuk berpikir, dan raja tersebut mengatakan, kalau mereka selama 3 hari mau berubah keyakinan mereka dari tauhid menuju syirik, mereka akan diberikan jabatan tinggi,
diberikan kedudukan harta yang banyak. Tetapi apa yang terjadi 3 hari itu, rupanya digunakan untuk lari dan kabur, menghindari ancaman raja, karena mereka tahu konsekuensinya mereka akan dilenyapkan. Akhirnya mereka pun lari sejauh mungkin dari kerajaan itu. Dalam beberapa riwayat, mereka itu berlari dan kabur dari kejaran raja, berjumlah 7 orang, tetapi di riwayat lain mengisahkan mereka hanya 6 orang berlari dari kerajaan, sementara orang ke-7 bertemu perjalanan ketika mereka melarikan diri dari kerajaan, dan 1 orang ini membawa anjingnya, jadi total mereka adalah 7 orang dengan 1 ekor anjing. Ketika mereka melarikan diri inilah mereka menemukan sebuah gua. Dari sinilah kisah Ashabul Kahfi dimulai, yang mana kemudian mereka masuk ke dalam gua tersebut. Tak berselang lama, Raja Dicyanus tahu bahwa anak-anak muda ini melarikan diri, maka marah besarlah raja ini. Raja pun memerintahkan prajuritnya untuk mencari mereka dan disuruh untuk menangkap mereka untuk dipenjarakan dan dilenyapkan. Maka prajurit pun menyebar ke sana kemari, tapi Allah takdirkan mereka tidak bisa menemuinya, sampai ada beberapa prajurit yang hampir menemukan gua tersebut, tetapi mereka tidak masuk ke dalam gua itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rasa takut yang luar biasa kepada orang yang memasuki gua itu. Karena ketakutan, akhirnya mereka berinisiatif untuk menutup pintu gua tersebut. Dan mereka mengatakan, kalau memang betul anak-anak muda itu bersembunyi dalam gua, itu kita tutup saja gua itu biar mereka mati di dalam sana. Kemudian anak-anak muda ini setelah berada dalam gua, mereka tidak bisa keluar, karena masalahnya pintu gua sudah ditutup. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka, karena ini terjadi karena kehendak Allah juga. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidurkan mereka dalam gua itu, dan pintu gua itu ternyata tidak semua tertutup, tapi ada cahaya matahari yang masuk, dan itu merupakan bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pemuda beriman ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan matahari di waktu terbit dan waktu tenggelam, supaya mencegah hewan-hewan yang membahayakan masuk ke dalam gua itu, dan ini merupakan bentuk perlindungannya. Kemudian, perlindungan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan ke-7 pemuda beriman itu tertidur berdiam diri, karena mereka ditidurkan bukan sehari 2 hari, melainkan 309 tahun. Jasad dan tubuh mereka digerakkan secara berkala, sebab kalau seandainya kemudian mereka tidak bergerak, tidur terus, tentu akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dari kesehatannya. Perlindungan lainnya adalah, setiap orang yang menemukan gua itu tidak berani masuk. Allah buat rasa takut yang luar biasa, karena gua itu seolah menakutkan. Maka para tentara raja terpaksa menutup gua itu, dan mereka mengatakan, kalau seandainya mereka ada di dalam gua ini, mereka tidak bisa keluar, dan tentu akan mati dengan sendirinya. Ketika kemudian mereka dibangunkan kembali oleh Allah, mereka mulai bertanya satu sama lain, sudah berapa lamakah kita tertidur di sini? Seseorang dari mereka berkata, mungkin saja kita tidur 1 hari atau mungkin setengah hari. Yang lain mengatakan mungkin hanya Allah yang tahu. Akhirnya kemudian mereka menyarankan, bagaimana kalau seandainya salah seorang di antara kita keluar membeli makanan karena kita sudah sangat lapar. Rupanya ketika salah seorang mereka diutus untuk keluar, berjumpalah dengan seorang penggembala kambing. Penggembala itu kemudian mengantarnya ke kota untuk berbelanja kebutuhannya. Ketika selesai membeli makanan dan waktu membayar tiba, penjual makanan itu tidak mengenal mata uang yang dipakai untuk membayar. Hal tersebut terjadi karena uang yang dipakai sudah berumur 300 tahun lebih, artinya sudah 3 abad lebih, tentu mata uang yang sekarang dipakai pun sudah berbeda. Penjual ini pun menaruh rasa curiga yang besar kepada anak muda yang berbelanja ini. Ia kemudian dibawa kepada sang raja. Kebetulan, rajanya sudah berganti, kerajaannya sudah berganti, dan agama yang dianut pun sudah berubah. Yang tadinya mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan matahari, sekarang rajanya betul-betul menyembah Allah dan merupakan orang yang beriman. Akhirnya, ketika dihadapkan kepada raja yang beriman tersebut, raja pun bahagia. Dia ingin membuktikan
karena sebagian rakyatnya tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Kesempatan ini tentu bisa digunakan, bahwa di dunia saja Ashabul Kahfi bisa ditidurkan 3 abad lebih, kemudian dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, membangkitkan manusia setelah diwafatkan tentu lebih mudah bagi Allah. Raja pun kemudian mengantar anak muda itu untuk menjemput teman-temannya yang ada di dalam gua. Dari situlah kemudian sang raja tersebut melihat sendiri lokasi di mana mereka ditidurkan dan juga dibangunkan. Raja yang beriman ini sangat memuliakan dan menghormati mereka. Dia tahu betul mereka bukan anak muda biasa, melainkan sekumpulan pemuda yang dimuliakan oleh Allah, dilindungi karena keteguhan iman mereka. Beberapa riwayat mengatakan kemudian mereka hidup beberapa saat di pemerintahan kerajaan dengan raja yang beriman itu. Namun ada juga yang mengatakan salah seorang dari 7 pemuda ini mengatakan kita telah melihat kebesaran Allah. Lebih baik kita berdoa agar Allah mencabut nyawa kita dan menutup pintu gua kembali, karena mereka khawatir mereka akan dikultuskan. Allah mengisahkan kisah mereka dengan baik dalam surat Al-Kahfi ayat 22. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah tentang keteguhan dalam menjaga iman. Walaupun terkadang ujian dan cobaan datang untuk menguji kadar keimanan seseorang. Allah selalu membantu hambanya yang menjaga imannya dengan berbagai cara. Allah Maha melindungi dan menjaga hambanya yang teguh dalam menjaga keimanan. Semoga kisah ini membawa manfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu membantu kita dalam menjaga iman sampai akhir hayat kita nanti dan mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.